Setelah pembahasan kemarin yang dimana Bahar Smith katanya didatangi oleh polisi, didatangi oleh tentara, ketemu Hercules dan lain sebagainya untuk melakukan berbagai macam hal yang dia anggap sebagai jalan yang harus dia tempuh sebagai orang lapangan atau sebagai orang perang ya, orang perang. Kata TIJ kemarin orang perang ya. Saya kalau membahas Bahar Smith ini pasti bawaannya kalau bukan emosi ya, yaitu lucu mengenai apa yang dia sampaikan di media sosialnya sendiri. Dia live atau apapun yang dia ingin lakukan di media sosialnya, dan dia anggap itu adalah suatu ungkapan dari dirinya sebagai orang lapangan. Kalau saya pribadi melihat berbagai macam sepak terjang dari Bahar Smith, dia bukan berpidato teman-teman, live video ini itu. Yang ada apa? Provokasi untuk melawan pemerintahan. Si A melakukan kasus ini, si B ini, si C ini, gak ada putus-putusnya. Dari tahun 2017, kalau tidak salah dari tahun 2017, yaitu di mana demo 212, dia belum viral, dia belum terkenal teman-teman. Bahar Smith ini belum ada nongol sama sekali. Setelah 212 itu, gak tahu kenapa tiba-tiba dia diorbitkan. Diorbitkan apa? Ya, diorbitkan atau apalah itu, yang dimana orang-orang mulai mengenal dia sebagai seorang penceramah. Padahal kalau kita melihat isi video ceramahnya, sedikit sekali dia membahas tentang kajian ilmu. Ya, sedikit. Yang biasanya kata Habib Rizik Syihab, jualan obat. Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuman jualan obat. Jualan air barokah. Jualan air barokah apa? Mungkin begitu maksudnya. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Dan setelah itu berderet berbagai macam kasus yang dia lakukan, kontroversi. Karena memang betul teman-teman, apabila orang ingin viral dan lain sebagainya, lakukanlah sesuatu yang kontroversi. Berhasil, apa yang dilakukan oleh Bahar Smith berhasil. Bahwa dia mulai kontroversi dengan apa yang dia lakukan. Ya, setelah dia kontroversi, barulah banyak orang tahu kepada dia. Sebagaimana Habib Kribo. Bagaimana tuh Habib Kribo? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan dalam pengertian agama pun dia sangat jauh. Hanya dia bermodal Habib, lalu dengan gimmick Kribo, Habib Kribo. Lalu apa yang dia lakukan? Ya membela pemerintah sebagai tandingan teman-teman. Tandingannya Habib-Habib yang lain yang nyerang pemerintah. Jadi muncul nih Habib-Habib, Abu Janda. Nah, Abu Janda ini juga sekolam dengan Habib Kribo. Sama teman-teman. Mereka itu, meskipun mereka ini memiliki visi misi untuk membela pemerintah, untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh Bahar Smith. Namun dari kedua belah pihak ini sama-sama pembenci Wahabi. Sama-sama pembenci Wahabi, saling perang teman-teman. Muslim-muslim yang sekolah ke Mekah Madinah pulang ke Indonesia karena melawan doktrin-doktrin takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi mereka sebagai pelaku bid'ah dan khurafat ini membela teman-teman. Guru sekumpul waliun min awliya illah. Habib Fulan bisa terbang sana sini 7 kali, 70 kali nembus langit ya ke Sidratul Muntaha. Ngalahin Nabi Muhammad SAW ketika dibahas apa yang mereka lakukan. As-salatu mi'rajul mu'minin katanya. Kesontoloyoan apa itu? Dan saya sebagai orang yang selama ini menentang takhayul, bid'ah dan khurafat, ingin memaparkan kepada kalian bahwa perjuangan Bahar Smith ini sangat berat teman-teman. Dia sampai mengeluh pernah ditembak katanya. Pernah ditembak, meleset. Insya Allah, ya Allah. Itu pengakuan dari dia sendiri, keluar dari lisannya yang sangat mulia, yang dimana di dalam tubuhnya itu mengalir darah kenabian. Keluar kalimat-kalimat kalau dirinya pernah ditembak katanya. Ditembak apa? Siapa yang tidak tahu kalau Bahar Smith pernah ditembak? Ditembak. Terus setelah itu tidak berselang lama ada podcast, nyusul podcast dari siapa? Dari Uya Kuya ya. Uya Kuya, yang dimana beliau podcast dengan Bahar Smith. Bahar Smith mengaku apa? Dipatok ulernya yang mati. Saya aja digigit kobra, ya. Kobranya yang mati. Oh serius? King, ya, yang matok Bahar Smith, King Cobra teman-teman. Pernah digigit kobra? Digigit King Cobra. 2 menit, King Cobranya yang mati. Dipatok King Cobra, King Cobranya yang mati teman-teman. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun King Cobra, King Cobra kena racun Habib.
Ya, karena menggigit cucu Nabi. Kalau pengakuan Habib Novel Alaidrus beda lagi, teman-teman. Jilat-jilatan. Sama apa? Sama harimau. Sama singa. Ya, jilat-jilatan sama singa. Saya gemes, bener ya. Bener-bener gemes. Semisal nih, Habib Bahar Smith ditaruh ke kandang ular gitu, ular kobra. Kira-kira setelah digigit, siapa yang akan mati? Begitupun dengan Habib Alaidrus, Habib Novel Alaidrus. Coba dia dimasukkan ke kandang singa. Di Ragunan tuh ada. Di Taman Safari tuh banyak singa. Tinggal masukkan ke kandang singa, kira-kira bener-bener jilat-jilatan nggak? Ya. Atau tersisa sorban nanti. Ya Allah. Mereka ini teman-teman, ketika mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, di dalam darahnya mengalir darah kenabian, mereka tidak segan-segan untuk membuat cerita-cerita yang aneh. Tidak segan-segan membuat cerita aneh. Untuk apa? Untuk membuat muhibbinnya semakin tergila-gila dengan mereka. Semakin gulu kepada mereka. Dan semakin dekat, minta apa? Minta air barokah. Salaman amplop. Ya, kera-kera bersorban katanya. Jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah. Ya habaib, Ustadz, Kiai, Gus, monyet kera bersorban yang menerima amplop-amplop dari jemaah. Dia sendiri apa? Celup-celupin tangan, ditiup air, dapat uang. Di Indonesia itu teman-teman, memang seperti ini keadaannya. Apabila dakwah tauhid berhenti, orang-orang yang mendakwahkan seperti ini berhenti, maka mereka yang akan merasa menang. Sehingga apa? Banyak orang-orang dibodoh-bodohi untuk ngalap-ngalap berkah kepada mereka. Alap berkah kepada saya. Karena apa? Saya ini adalah cucu Nabi. Cucu Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh kami ini, dari ujung jempol kaki sampai ke ujung rambut ini ada darah Nabi Muhammad nih. Ada darah mulia, kenabian, darah pejuang. Sontoloyo lah. Dulu teringat saya teman-teman, ketika punya murid orang tuanya berfaham sufi kental, sampai menawarkan saya untuk ikut dengannya acabis. Kalau kata orang Madura acabis. Kalau kata orang ini ngalap berkah, ya, ngalap berkah kepada wali Bajedub, yaitu Wan Sehan. Sampai mau dikasih uang teman-teman. Ya, kita salaman kepada Wan Sehan itu, ngasih uang amplop. Kesana ngapain? Minta barokah. Agar apa? Agar terkabul hajat katanya. Ya Allah. Dan saya tidak mau teman-teman. Saya berusaha untuk mendakwahi secara halus. Namun apa? Ketika ketahuan saya mulai mendakwahi mereka, mulai memberikan faham begini, keluar juga celetukan halus dari dia bahwa orang-orang Wahabi ini begini begitu. Wahabi. Ya Allah. Sangat aneh. Orang-orang itu sangat aneh, yang dimana ketika kita mengajak mereka agar sembuh dari menduakan Allah, kan meminta itu hanya kepada Allah. Doa, ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Tetapi kalau orang-orang yang berfaham seperti ini, mereka beralibi, menyamakan manusia dengan Allah. Apa caranya? Kita saja untuk menghadap presiden perlu menemui menterinya dulu, perlu menemui ini dulu. Tidak bisa langsung kepada presidennya. Begitupun dengan kepada Allah. Kita harus melalui nabinya, walinya, malaikatnya. Jadi sudah menyetarakan posisi Allah dengan manusia. Begitu teman-teman. Katanya mereka mengakui laisa kamitslihi syai', tetapi mereka sendiri menyamakan antara Allah dengan manusia sama. Untuk menghadap presiden, kita harus menterinya dulu baru ke presiden. Untuk kepada Allah, kita harus nabinya dulu baru Allah. Padahal ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku wujudkan. Begitu. Tapi enggak di Indonesia. Didoktrin. Ya Habib Fulan, ikdi hajatina. Sontoloyo.